Inilah kisah yang penuh dengan emosi dan inspirasi tentang seorang anak muda yang bekerja sebagai tukang beca. Kemudian karena kejujurannya, ia dipercaya oleh warganya untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD. Maka dengan berbekal kepercayaan masyarakat itu, tukang becak ini akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Dan setelah menjadi anggota DPRD, ia menikah dengan anak gadis dari seorang pengusaha kaya. Hingga akhirnya keduanya menikah, dan inilah kisah selanjutnya. Sahabat yang berbahagia, jangan lupa untuk menulis kata subhanallah atau alhamdulillah di kolom komentar, agar kita selalu menjadi orang-orang yang takjub akan kebesaran Allah dan mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan. Sahabat yang berbahagia, di sudut kota kecil di kawasan Jawa Timur, hiduplah seorang tukang becak bernama Hasan. Setiap pagi, ia sudah siap di pangkalan becak menunggu penumpang sambil tersenyum ramah. Meskipun hidupnya pas-pasan, tetapi Hasan terkenal sebagai sosok yang jujur, sopan, dan dermawan. Ia sering membantu tetangganya yang kesulitan, meski hanya dengan tenaga atau sekedar mengantar mereka ke pasar tanpa dibayar. Warga sekitar sangat menyayangi Hasan. Ia bukan hanya sekedar tukang becak, tapi juga sering menjadi penengah jika ada warga yang sedang berselisih. Kata-katanya yang bijak, meski pendidikannya tidak begitu tinggi, namun Hasan mampu menjadi magnet tersendiri di tengah masyarakat. Pada suatu hari, menjelang pemilihan anggota legislatif di kabupaten di mana ia tinggal, banyak sekali warga yang datang ke rumah Hasan. Mereka membawa harapan dan inspirasi serta tekad yang bulat agar mereka ingin menjadikan Hasan sebagai salah satu calon anggota legislatif di tahun itu. Awalnya Hasan menolak, namun karena desakan masyarakat yang terus datang bergelombang, akhirnya Hasan bersedia menjadi anggota atau calon anggota DPRD di kabupaten di mana ia tinggal. Bahkan saking cintanya masyarakat sekitar kepada Hasan, tak sedikit di antara mereka menyumbang berbagai kebutuhan Hasan sebagai calon anggota DPRD, mulai dari banner dan juga bahkan uang untuk membiayai Hasan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Setelah mencalonkan dan resmi menjadi calon anggota DPRD, tibalah saatnya pemilihan anggota legislatif. Dan yang sangat mengejutkan, dari hasil penghitungan suara, Hasan memperoleh suara yang sangat banyak dan bahkan ia berada di posisi nomor 3 di antara sekian anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD. Hasan terpilih sebagai anggota DPRD dengan suara ketiga terbanyak di antara teman-temannya. Bahkan Hasan setelah resmi dilantik sebagai anggota DPRD, ia dipercaya sebagai wakil ketua DPRD. Kehidupan Hasan mulai berubah drastis. Dulu mengayuh becak, kini naik mobil dinas. Dulu makan nasi pecel di warung pinggir jalan, kini Hasan mulai makan di restoran mewah.
Awalnya ia tetap sederhana, namun godaan dunia tak pernah berhenti. Dalam sebuah acara resmi, Hasan diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Ratna, anak seorang pengusaha sukses di bidang perikanan. Ratna adalah mahasiswi S2, cantik, anggun, dan terkenal sebagai wanita yang solihah. Ajaibnya, Hasan tertarik kepada Ratna dan Ratna juga tertarik dengan Hasan. Ratna melihat sosok Hasan yang sederhana, jujur, dan punya kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Singkatnya, mereka pun menikah dalam resepsi yang megah. Pernikahan mereka membawa berkah. Hasan kini bukan hanya anggota DPRD, tetapi juga ikut terlibat dalam bisnis keluarga mertuanya. Namun, disinilah awal dari perubahan besar itu. Lambat laun, Hasan mulai merasa dirinya penting. Bukan lagi si tukang becak, tapi tokoh elit yang disegani. Ia mulai mengatur bisnis mertuanya, bahkan mengambil alih beberapa keputusan di dalam perusahaan mertuanya. Apalagi keputusan-keputusan Hasan ini mampu mendongkrak dan menyebabkan usaha milik mertuanya ini semakin berkembang dan maju. Istrinya Ratna mulai merasa Hasan berbeda dari sebelumnya. Ia menjadi lebih otoriter dan mulai lupa untuk sholat. Kata-katanya kini mulai berubah dari lembut menjadi kasar. Ia tak lagi pulang tepat waktu. Puncaknya, Hasan mulai sering keluar malam berdalih rapat dengan kolega. Namun, ia mulai suka pergi ke kafe dan juga ke tempat hiburan malam. Dan di sanalah ia bertemu dengan Dita, seorang penyanyi kafe yang cantik dan penuh pesona. Dita tahu Hasan adalah anggota DPRD yang kaya dan yang berpengaruh. Lalu, ia menggoda Hasan dan Hasan terpikat rayuannya. Tanpa rasa malu atau takut, setelah hubungan antara Hasan dan Dita berjalan cukup lama, Hasan menggugat cerai Ratna. Bahkan beberapa perusahaan milik mertuanya diambil alih atas nama dirinya. Hasan kemudian menggugat cerai istrinya, wanita yang dulu mendampinginya, yang memperkenalkan dia pada dunia baru, kini ditinggalkan begitu saja, hanya karena wanita malam yang belum tentu tulus. Setelah menceraikan Ratna, Hasan menikahi Dita. Mereka hidup glamor, mobil mewah berganti-ganti, pesta setiap malam. Hasan lupa diri, lupa rakyat yang dulu memilihnya, juga lupa bahwa ia adalah anak tukang becak yang dulu jadi semangat hidupnya. Uang dari proyek-proyek fiktif mulai mengalir. Ia melakukan korupsi besar-besaran, dan ia tak peduli halal dan haram. Ia banyak mengelola dana hibah, dan dana hibah itu lebih banyak dikorupsi. Pada suatu ketika, Hasan didatangi oleh petugas penyidik dari kejaksaan. Ia kemudian ditangkap atas tuduhan korupsi proyek jalan senilai miliaran rupiah dan juga dana hibah yang ia korupsi. Seluruh bukti mengarah kepadanya. Dita, wanita yang dulu pernah manja, kini tak lagi setia. Ia pergi meninggalkan Hasan setelah Hasan ditahan oleh kejaksaan. Di persidangan, Hasan divonis 18 tahun penjara dan dijebloskan ke lapas dengan status tahanan korupsi kelas berat. 2 tahun berlalu, di penjara Hasan hidup penuh tekanan. Tak ada lagi kemewahan, tak ada istri, tak ada keluarga, tak ada teman sejati. Malam-malamnya dipenuhi penyesalan. Di sanalah ia sering termenung sambil menatap langit-langit kamar tahanan. Namun hukuman dunia belum selesai. Tubuh Hasan mulai melemah. Ia merasa sakit di bagian bawah perut. Rasa perih tak tertahankan hingga suatu hari kemaluannya mengeluarkan nanah. Ia diperiksa dokter penjara dan hasilnya Hasan positif HIV/AIDS. Dokter menyampaikan hasil itu dengan wajah muram. Hasan shock.
Ia tertunduk lemas, terbayang wajah istrinya, terbayang masjid tempat ia dulu biasa azan, terbayang becaknya yang dulu ia kayuh dengan jujur dan bahagia. Kini ia hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Pesan yang ingin disampaikan dalam kisah ini adalah bahwa kisah Hasan bukan hanya sekedar cerita tragis, tapi ini adalah potret nyata kehidupan. Bahwa ketika dunia diberikan kepada kita, itu bukan untuk ditelan habis-habisan, tapi untuk diuji apakah kita tetap rendah hati dan bersyukur, atau justru melampaui batas. Jabatan dan kekayaan bisa mengangkat kita setinggi langit, tapi kesombongan dan nafsu bisa menjatuhkan kita ke titik paling rendah. Semoga kita bisa belajar dari kisah ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.